What's good? Biat di sini dan kali ini tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2021 yang mana saya beserta tim ingin merekomendasikan 5 rekomendasi film bergenre horor terbaik sepanjang tahun 2021. Jadi disclaimer dulu, berbicara tentang horor, kalau kita translate ini berarti sesuatu hal yang mencekam atau mengerikan. Yang nggak melulu soal jump scare. Nah, kalian ujian nasional nggak belajar, terus takut nggak lulus, yaitu horor sih. Welcome back to Rewatch. Yang pertama ada Sensor. Sensor ini menceritakan dunia perfilman di Inggris pada tahun 80-an, yang mana pada saat itu film ini masih berbentuk kaset dan beredar luas di masyarakat. Masalahnya adalah film yang beredar luas di masyarakat ini masih sangat minim sensor, yang mana adegan gore, adegan porn ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga disinyalir bahwa inilah pemicu buasnya nafsu masyarakat. Dan oleh karena itu, sensor pada masa ini sangat-sangat dibutuhkan. Di sini kalian akan dikenalkan dengan Enid. Enid ini adalah seorang editor film yang tugasnya adalah sebelum film ini rilis ke masyarakat luas, ini akan diperiksa kembali oleh Enid dan di-cut atau dipotong-potong bagian-bagian yang tidak perlu atau tidak layak terbit. Nah, sehingga pada masa itu Enid ini merasa bahwa dirinya adalah penyelamat moral, ya seperti LSF lah, lembaga sensor film. Hingga pada suatu ketika, Enid ini menemukan sebuah film yang sangat merefleksikan kejadian dirinya di masa lampau. Alhasil, film ini berhasil membuat Enid ini risih. Semakin jauh Enid ini masuk ke dalam film tersebut, semakin merasa pula bahwa Enid ini dirinya sedang disorot. Sehingga ini mengganggunya dalam proses editing tersebut. Nah, yang mana Enid ini akhirnya penasaran siapakah sutradara film tersebut, siapakah penulisnya, siapakah aktornya, dan siapakah Enid, seperti apakah latar belakang Enid. Ya silahkan kalian tonton sendiri. Yang kedua ada Titan atau Titane. Berbicara tentang nih film ini menceritakan tentang seorang gadis yang cinta terhadap mobil. Udah, kalimat itu udah paling pas buat gambarin nih film. Kecintaan mobil yang ada di kepala kita ini mungkin kita seperti cinta terhadap mobil, kita cuci setiap hari, kita servis, entah itu mobil kita beli dengan uang sendiri atau hadiah dari orang spesial untuk kita. Ya itu mungkin yang ada di kepala kita, namun tidak dalam film ini. Cinta di film ini nih terhadap mobil cinta yang tokoh utama dalam film ini bernama Alexia. Alexia ini adalah seorang wanita yang lebih suka mengekspresikan dirinya kepada mobil ketimbang manusia. Yang mana Alexia ini lebih suka menari erotis di atas kap mobil, bugil. Hingga pada suatu ketika Alexia ini hamil oleh mobil. Anjir, nih film beneran horor, Pak. Kok bisa? Sebelum pikiran kalian traveling dan pembahasan kita kemana-mana, kita lanjut ke film berikutnya. Kali ini yang ketiga ada The Medium. The Medium ini menceritakan tentang sekelompok tim dokumenter yang sangat tertarik untuk membahas kepercayaan warga Isan. Isan ini adalah sebuah tempat di timur laut Thailand yang berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja. Yang mana tim dokumenter ini akhirnya memutuskan untuk mewawancarai beberapa dukun di sana. Ya, ini menceritakan tentang dunia perdukunan lah. ทั้งเฮานี่สิเชื่อว่าสิ่งที่เหนือธรรมศาสตร์ทุกอย่างน่ะก็สิเอิ้นว่าผีเบิดเลยก็บ่แม่นแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะ Kemudian terpilihlah Nim. Nim ini adalah seorang dukun yang dirasuki oleh Dewa Martian, yang mana menurut kepercayaan orang timur, dewa ini bernama Dewa Bayan, dewa baik yang selalu memberkati setiap orang. ย่าบายันเป็นผีบรรพบุรุษท่านก็เป็นผีฝ่ายดีที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านแถวเนี้ยมานานมาก Meskipun Nim ini tidak mengetahui asal-muasal dewa tersebut, tapi Nim ini percaya bahwa dewa ini sudah merasuki garis keturunan wanita keluarganya
sejak dahulu kala. Berawal dari neneknya, turun ke tantenya, kemudian ke kakaknya Nim bernama Noi. Ya, yang mana kakaknya ini akhirnya menolak untuk menjadi dukun. Sehingga Dewa Bayan ini memutuskan untuk pindah ke Nim dan melanjutkan garis keturunannya di sana. Nah, kita tahu sekian banyak dosa yang dilakukan umat manusia, menolak Tuhan adalah dosa terbesar. Sehingga alhasil keluarga kakaknya Nim yang bernama Noi tersebut ditinggalkan oleh Dewa Bayan. Dan disitu terjadilah konflik yang luar biasa. กูถามว่ามึงเป็นไผ Ya, kalian tonton sendirilah. Kita lanjut ke film berikutnya. Yang keempat ada Lamb. Nah, film ini menceritakan kehidupan sepasang suami istri bernama Maria dan Ivar. Mereka ini tinggal di pegunungan terpencil di negara Islandia. Nah, selayaknya orang yang tinggal di pegunungan, mereka ini menghabiskan waktu dengan bertani dan beternak. Namun, Ivar dan Maria ini tidak selayaknya sepasang suami istri pada umumnya. Mereka berdua ini jarang sekali berbicara satu sama lain. Hingga pada akhirnya suatu keanehan terjadi pada bayi domba mereka yang baru saja lahir. Bayi domba ini akhirnya dibawa mereka ke dalam rumah, dan oleh Maria, domba ini dimandikan, ditidurkan di rak bayi, dibungkus dengan selimut. Lalu apa yang spesial dari bayi domba yang baru lahir ini? Mengapa bayi domba ini berhasil mengubah kehidupan Maria dan Ivar? Ya, itu kalian tonton sendiri karena spoiler. Kita lanjut. Yang kelima atau yang terakhir ada Last Night in Soho. Anjir, film ini keren banget, sumpah. Kemarin saya nonton film ini di bioskop. Ya pokoknya gak berhenti-berhentinya merinding. Ya shout out lah buat Bang Fajar. Thank you udah ngajakin nonton. Filmnya keren abis. Ya walaupun Bang Fajar nih sebenarnya tim rewatch juga. Jadi film ini menceritakan tentang Ellie, seorang mahasiswa model yang baru saja tiba di London. Nah, biasanya pada tahun pertama, universitas ini menyediakan sebuah asrama. Oh, hush. That's future you talking. You know what? Fuck her. You've got to live in the now, girls. Namun, Ellie ini tidak cocok dengan asrama tersebut dan memilih untuk cabut ke kos-kosan. Nah, kos-kosan Ellie yang baru ini ternyata memiliki masalah tersendiri. Di mana ketika malam Ellie ini tidur, Ellie ini kembali terbangun di London pada era 60-an. Yang mana sebenarnya Ellie ini juga pengagum fashion pada masa itu. Setelah Ellie ini keliling London pada masa 60 itu, Ellie ini memasuki sebuah bar dan menyadari sesuatu hal. Ketika Ellie ini melihat cermin, yang dilihatnya bukanlah dirinya, tapi Sandy. Sandy ini adalah seorang wanita yang bermimpi menjadi penyanyi besar. Yang mana di bar tersebut, Ellie dan Sandy ini akhirnya bertemu dengan Jack. Jack ini adalah publisher artis kecil pada masa itu. Konflik dalam film ini ya, Sandy dan Jack itu akhirnya terikat hubungan asmara. Dan Ellie terjebak di dalam situ. Ya sisanya kalian tonton sendiri karena ini film keren banget, sumpah. Ya jadi kira-kira itu dia 5 rekomendasi film bergenre horor terbaik tahun 2021 versi saya dan tim Rewatch. Ya semoga aja kalian suka. Yang udah nonton ya kita diskusi aja di bawah. Buat kalian yang mau request silahkan kolom komentar terbuka. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita bertemu lain kali di pembahasan yang lain. Wahyu Abiat, see you next time. Bye.